launching untuk ngomah rencana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni penunjang kawasan ekonomi khusus Kendal melalui peta penyiapan lahan berbasis GIS di Kabupaten Kendal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kendal melaunching program ngomah rencana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni penunjang kawasan ekonomi khusus Kendal melalui peta penyiapan lahan berbasis GIS di Kabupaten Kendal. Launching sekaligus sosialisasi kepada para pengembang digelar di Hotel Said Kendal kemarin. Zia Hawari Hudaya, Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Kendal mengatakan program ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hunian bagi tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus Kendal. Dalam hal ini, Disperkim Kendal menyiapkan peta lahan bagi pengembang dan masyarakat yang membutuhkan hunian yang sesuai dengan tata ruang. Tujuan penyiapan lahan berbasis Geographic Information System atau GIS ini agar tidak terjadi kekumuhan akibat adanya kawasan pemukiman baru. Pasalnya, selain ditata sesuai dengan rencana tata ruang, juga pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Untuk lokasi pengembang hunian akan diprioritaskan pada lahan yang masih berada di radius 15 km dari lokasi kawasan industri Kendal. Seperti kita ketahui bersama, Senin kemarin Pak Bupati menerima penghargaan untuk resilient dan sustainable terkait dengan kawasan peruntukan industri. Nah, ini salah satunya adalah terkait analisis jumlah tenaga kerja dan tutupan lahan. Nah, di sini nanti Dinas Perkim kaitannya dengan hunian untuk tenaga kerjanya. Jadi kita akan menyiapkan peta lahan bagi pengembang dan juga bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan hunian, sehingga lahan yang dibangun nanti akan sudah sesuai dengan tata ruang dan juga nanti kita impuskan dengan peta harga lahan. Jadi orang itu akan bisa memprediksi dengan pendapatan dan sosial ekonomi sekian, maka dia akan membangun di daerah tersebut gitu. Jadi mungkin sudah ada akan pembagian wilayah, dan harapannya ini akan meningkatkan indikator kinerja utama dari Disperkim, yaitu terkait dengan capaian rumah layak huni. Ini harapannya nanti, karena di KIK ini sendiri targetnya ada 20.000 tenaga kerja. Nah, ini harapannya kita bisa memenuhi seluruh dari kebutuhan hunian tersebut. Walaupun kita juga menyiapkan pendataan preferensi hunian bagi tenaga kerja, jadi mereka siapa yang akan membeli rumah melalui KPR, kemudian melalui rusunawa atau rumah sewa, ini kita sudah ada data-datanya, sehingga nanti ini ke depan demand ini harapannya bisa ada supply dari sisi pengembang. Jadi nanti dari sisi supply dan demand akan kita persiapkan sehingga nanti tidak muncul kekumuhan seperti yang ada di kawasan industri di tempat-tempat lain. Mungkin itu harapan ke depan. Untuk daerahnya ya kira-kira cocok untuk perumahan bagi pekerja di KI, kira-kira wilayah mana saja Pak? Jadi kita mengambil radius 15 km, itu memang paling banyak saat ini masih di Kaliwungu Selatan, Kendal dan Patebon. Di beberapa kecamatan lain, Rangsong, Boja itu ada, Singorojo ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini harapannya nanti di area-area yang masih ada kecukupan lahan tersebut, nanti itu yang bisa dikembangkan ke depan. Kira-kira ada berapa rumah yang bisa mencukupi untuk pekerja di KIK itu Pak? Harapan kami paling tidak nanti sampai 2025 minimal sampai 40.000 unit rumah yang akan dipersiapkan nanti, karena rata-rata sekarang dari pengembang itu setiap tahunnya antara 7.000 sampai 8.000 rumah ini yang harus juga dikejar untuk semakin ke depan, karena memang ke depan pelaku usaha di KIK akan semakin banyak informasinya, akan ada 90 tenan pelaku usaha yang tentunya akan membutuhkan ribuan tenaga kerja. Itu 40.000 unit itu lahannya cukup kira-kira? Lahannya nanti cukup, insya Allah cukup. Nanti kan tidak semuanya, nanti ini yang menarik nanti, jadi akan sudah muncul
opsi-opsi untuk mulai ke atas, jadi vertikal, opsi-opsi vertikal sudah mulai kita perkenalkan, sehingga harapannya nanti tidak semuanya nanti akan landed gitu. Jadi nanti juga ada beberapa opsi hunian yang berupa rusun gitu. Jadi nanti vertikal ke atas ini juga sudah kita persiapkan. Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Tengah Sugiyatno mengatakan penyiapan peta GIS ini sangat bagus karena akan mempermudah untuk mengetahui tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan, industri, dan lainnya. Dari peta GIS tersebut bisa diketahui fungsi lahan sekaligus penyiapan infrastruktur seperti jalan, drainase, kebutuhan listrik dan air, semuanya harus terkait dengan paparan yang dilakukan oleh Pak Sia mengenai peta GIS RT RW Kabupaten Kendal. Menurut saya sangat bagus sekali, karena dengan peta yang akan diterbitkan atau yang dibuat dengan satu peta ini, masyarakat akan mudah sekali mengakses tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan, industri, bisnis, dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat luar biasa dengan adanya ini satu peta. Kita akan tahu fungsi lahan, fungsi tanah di masing-masing daerah dengan satu peta tersebut. Terus saya tanya dengan keluhan salah satu pengembang karena mungkin tidak sesuai dengan tata ruang sehingga banjir itu Pak, mungkin petanya itu Pak. Itu terkait dengan itu, makanya dengan adanya satu peta ini, makanya harus mulai diplotting, dialokasikan. Dari KIK ada 40.000 tenaga kerja. Nah, ini harus mulai ditata kemana perumahan tenaga kerja tersebut. Misalkan harus ada satu wilayah, dari wilayah itu nanti ada disiapkan infrastrukturnya, jalannya, drainasenya, listriknya, airnya. Nah, ini semua terkait. Tidak bisa hanya berdiri sendiri atau berjalan sendiri-sendiri. Maka semua dinas, semua instansi dari asosiasi perumahan, dari asosiasi yang lain bisa ada diskusi untuk menata itu gitu. Jadi apa sih kebutuhannya masyarakat Kendal nantinya? Apa sih kebutuhannya pengusaha Kendal, industrinya? Itu semua harus bersinergi. Oleh karena itu, semua instansi terkait harus duduk bersama untuk menata kawasan perumahan yang baik. Tempat tinggal yang layak seperti ini. Bapak dihormati, gagasan Kalimantan Selatan yang melebar sampai ke Kendal. Kita usahakan selamat. Ini tidak hanya sekedar menjadi proposal saja, tetapi bisa kita laksanakan di. Terima kasih dan apresiasi untuk Pak Zia. Semoga rumahnya bisa betul-betul. Kalau kita ambil 20 km jarak lebih besar, Singorojo ada sedikit. Perkembangannya memang di perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Perumahan selama ini kalau selalu naik ke atas ke Terupono, ke Teses. Nah ini sekitar Kalimantan dan Kalimantan Selatan. Tapi di luar itu kawasannya akan kecil-kecil. Nah ini Pak Zia nih, kalau boleh tahu agar kita juga dapat untung dari pihak kawasan industri juga akan untung, dari pihak karyawan juga akan lebih nyaman bekerja. Besok ketika itu ditutup full, itu kayaknya aliran air itu susah. Terima kasih, saya nama Pramono. Kebetulan provinsi sama Pak Yatno, dan kebetulan kami membangun ada saluran, dan di timur yang sekarang terjadi di timur pom bensin itu kayak